Aku Izzy, dan kakek nenekku membesarkanku. Bukannya orang tuaku nggak ada untukku, cuma mereka kerja di New York. Dan ya, mereka itu workaholic, jadi aku tinggal sama kakek nenekku. Saudaraku, Beatrice, atau yang kami semua panggil Bey, tinggal dengan orang tuaku. Aku nggak tahu persisnya kenapa itu terjadi begitu saja. Orang tuaku datang tiap Natal dan sesekali saat libur musim semi. Tapi nggak ada mereka di dekatku pun wajar saja bagiku. Kemudian suatu musim panas, orang tuaku muncul bersama B dan bilang mereka akan pindah ke kota kecil ini dan tinggal bersama. Awalnya terasa aneh karena aku terlalu terbiasa jarang ketemu mereka. Namun kemudian kuanggap bisa saja itu hal baik, ya kan? Tapi ya, tinggal bersama adik itu lebih rumit dari yang kukira dan cukup mengganggu. Nyatanya, Bey bahkan membuatku, anak yang bebas drama dan biasa saja di sekolah ini, jatuh ke dalam banyak skandal gak penting. Bey itu anak yang manis, tapi cenderung pemalu dan bisa jadi sedikit bergantung. Mungkin dia masih butuh waktu menyesuaikan diri di tempat baru ini. Jadi dia mengikuti dan menempel terus denganku sepanjang hari. Tapi aku cuma gak paham kenapa dia harus meniru semua yang aku lakukan. Aku pakai jeans skinny Belle, jadi dia membeli sepasang yang persis sama. Aku pakai lip gloss warna pink glitter, dia juga pakai. Aku dapat HP baru di ulang tahunku, dan dia mohon ke orang tua kami sampai mereka luluh dan membelikannya juga. Itu menyebalkan sekali, karena aku nunggu lama sekali untuk dapat HP bagus dan dia mendapatkannya cuma dengan merengek. Dia punya kamar sendiri, tapi tiap malam dia masuk kamarku dan memaksaku cerita tentang semua orang di sekolah. Karena dia bilang itu akan membantunya dapat teman baru lebih cepat. Kami ngobrol soal sekolah, cowok, teman. Kalian tahulah urusan cewek, lalu dia tertidur di kamarku. Dia tidur di sini hampir tiap malam. Jadi akhirnya orang tua kami membelikan kami tempat tidur susun. Tapi dia lalu membual tentang semua yang telah kuceritakan padanya ke teman sekelasnya, supaya mereka kira dia itu keren, karena bisa gaul dengan para senior dan tahu cerita mereka. Suatu kali, dia membocorkan rahasia kalau sahabatku Lea menyukai Paul, dan dia bilang ke teman-temannya kalau aku pasti akan jadi ratu musim semi di pesta prom yang akan datang. Apa? Aku bahkan gak terpikir mencobanya. Gak akan pernah. Aku gak tertarik dengan perhatian macam itu. Dan jelas saja rumor itu tersebar. Lea melabrakku marah-marah dan sebagainya. Bilang kalau dia nggak mau jadi temanku lagi. Aku mencoba jelaskan padanya, tapi dia nggak mau dengar. Dan di sepanjang hari itu, tiap kali aku berjalan melewati lorong, cewek-cewek populer akan menyeringai padaku dan bilang, "Kamu pikir kamu siapa? Serius nih, seakan-akan kamu bisa jadi ratu musim semi?" Aku benci ini. Aku hanya ingin punya kehidupan yang wajar dan tenang di sekolah. Aku nggak suka perhatian seperti ini. Aku juga nggak mendambakan jadi ratu musim semi. Ini membuatku sangat marah. Jadi di sore harinya, aku mendatangi kelas B saat istirahat, menyeretnya ke samping dan menyuruhnya berhenti mengacaukan hidupku dengan mulut besarnya itu. Aku nggak punya cukup waktu untuk bicara tentang apa yang terjadi sebenarnya, karena aku harus kembali ke kelas. Tapi ku tegaskan maksudku dan memberinya tampang sini sebelum aku pergi. Dia tampak cukup ketakutan. Kuhentakkan kaki kembali ke kelasku, tapi emosiku ini nggak berlangsung lama. Selama kelas sastra Inggris, guruku memasangkan aku dalam sebuah proyek grup dengan 2 orang temanku dan Andy, cowok terimut yang pernah ada. Ini adalah alasan sempurna untuk menggunakan waktu belajar grup untuk mengatur pertemuan di rumahku. Rencananya ditetapkan. Aku cuma perlu pulang, pakai pakaian tercantikku, dan tunggu mereka datang. Aku sangat gugup sampai aku nggak begitu permasalahkan tentang perseteruan dengan adikku lagi. Aku bersemangat bilang kalau Andy akan datang, dan dia membantuku merapikan kamarku dan mengepang rambutku. Mereka datang dan belajar pun nggak berlangsung lama. Gak lama kami nonton film dan main permainan. Kemudian Bi mengusulkan kami bermain 7 menit di surga. Itu sangat kekanak-kanakan, tapi tampaknya yang lain tertarik. Lagi pula, menurutku itu bisa menguntungkanku dan Andy. Kami putar botol untuk memilih, dan saat itu giliran Andy, Bi memintanya memutarkan untuknya. Kemudian dia mengernyit padaku dan Andy. Kemudian yang menakutkanku adalah botol itu mengarah padanya. Apa itu tadi? Apa dia sedang mencuri gebetanku juga? Cewek manja ini. Dia dan Andi masuk ke dalam lemari, dan setelah 7 menit yang menyiksa, mereka keluar sambil senyum-senyum. Aku sangat marah, tapi aku tetap bersikap cool sampai mereka pergi. Kemudian aku berteriak pada Bi, dia itu cewek parah dan licik. Sebaiknya menjauh dariku. Emosiku memuncak. Ibu sampai datang dan menyuruhku berhenti. Ku banting pintu kamarku dan bahkan menempatkan meja rias di depannya, supaya Bi nggak bisa masuk. Hari berikutnya, dia mencoba minta maaf padaku, tapi ku acuhkan. Dia bahkan meninggalkan permen batangan di atas bantalku, tapi cuma ku lempar ke sampah. Yang bikin masalah makin buruk, Andi mendatangiku di sekolah dan cerita betapa seru waktu yang dia habiskan di rumahku dan betapa kerennya Bi. Apa? Jadi, apa tepatnya yang dilakukan mereka berdua di dalam lemari? Ini mengerikan.
Lalu hari pesta prom pun tiba. Aku nggak punya pasangan kencan. Lea masih nggak mau bicara denganku. Dan menghindari Bi di rumahku sendiri sungguh melelahkan. Lalu, Lea menelponku dengan gembira dan cerita padaku, Paul mengajaknya ke pesta prom. Aku sangat senang untuknya dan kami berbaikan. Dia mengundangku untuk bersiap pesta prom di rumahnya. Ku kemasi gaunku, makeupku, tapi pensil alisku hilang. Aku bergumam, "Ih, Bi, pasti dia sudah mengambil punyaku lagi." Aku tahu dia sedang latihan renang, jadi ku periksa lacinya mencari perlengkapan makeupku. Tapi gak ada. Lalu kulihat sesuatu di bawah bantalnya. Kelihatan seperti ujung pensil yang hitam. Pasti itu. Ku keluarkan, tapi ternyata itu bukan pensil alis. Hanya pulpen biasa. Pulpen itu di tengah-tengah buku catatan. Karena penasaran, ku keluarkan buku itu. Dan itulah saat aku sekilas melihat namaku di halaman yang terbuka. Jadi, ku ambil untuk melihatnya. Itu buku hariannya. Ku baca beberapa halaman pertama. Dia bilang kalau dia sangat menyayangiku. Dan dia senang akhirnya bisa tinggal di rumah yang sama denganku. Kutemukan ada halaman tertentu yang agak robek. Itu hari di mana aku membentaknya. Kulihat bekas air mata mengering pada kata-katanya. Dia nulis di mana dia kira aku itu cantik dan akan memenangkan titel Ratu Musim Semi. Dan gimana dia hanya membantuku dan Andi agar bisa bersama. Jadi dia sarankan permainan 7 menit. Dan dia mencoba mengarahkan botolnya padaku, tapi meleset. Dan saat dia di dalam lemari bersama Andi, dia hanya berkata hal-hal baik tentangku kepadanya. Dan dia juga mengetahui kalau Andi punya perasaan terhadapku. Juga dia menulis kalau tidur sendirian itu menakutkan sekali, tapi dia nggak mau menggangguku lagi. Dia bilang dia sudah mengacaukan semuanya dan berharap bisa kembali ke rumah lamanya. Aku merasa sangat bersalah dan aku terus nangis sepanjang jalan ke rumah Lea, lalu ceritakan semua padanya. Aku nggak punya mood untuk pesta prom lagi. Jadi walaupun semua orang memuji gaunku, aku nggak merasa nyaman dengan diriku sendiri. Andi datang di hadapanku dan mengajak berdansa. Tapi aku nggak bisa berhenti memikirkan Bi. Aku minta maaf ke Andi atas moodku buruk. Dan dia sangat pengertian. Kami akhirnya jalan-jalan di luar. Dan aku curhat padanya gimana aku sudah salah paham dengan adikku. Tapi tiba-tiba, kulihat dia dengan teman-temannya di bilik foto di pintu masuk. Mereka kelihatannya sedang bersenang-senang. Kecuali B. Dia kelihatan sangat sedih. Kuraih tangannya dari belakang. Dia menoleh, terkejut. Lalu segera mundur dan beranjak pergi. Tapi kuhentikan dia dan bilang padanya aku menyesal. Kupeluk dia dan kami berdua menangis. Dan lanjut meminta maaf satu sama lain. Lalu tiba-tiba ku dengar namaku di mikrofon di ruang acara. Lalu dia berkata, "Ayo sana, pasti kamu dinobatkan jadi Ratu Musim Semi. Sudah kubilang kan?" Ternyata aku bukanlah Ratu Musim Semi. Tapi memang aku jadi prom court yang menurutku cukup keren. Aku sangat keliru pernah marah ke Bi. Dia nggak pernah bermaksud membuat masalah. Aku tahu itu. Kemudian malam itu, Lee dan Paul datang dan berterima kasih ke Bi. Karena pada dasarnya karena dialah mereka pacaran. Kemudian Lea mengedip ke Andy yang berdiri di sebelahku dan berkata, "Kamu juga harus terima kasih ke Bi. Karena sepertinya kita punya pasangan lain di sini." Canggung sekali. Jadi kami berdua cuma mengangkat bahu dan pura-pura nggak paham apa yang dia maksud. Kami habiskan sisa malam itu dengan berdansa dan bersenang-senang. Rasanya menyenangkan sekali ada sahabatku dan adikku kembali ke kehidupanku. Aku sekarang sadar kalau memiliki Bi denganku selama ini gak terlalu buruk. Ya, dia memang kadang menjengkelkan, tapi yang dia ingin hanyalah kakaknya ada di dekatnya. Dan kurasa aku harus akui kalau aku juga suka ada adik kecilku ini di dekatku.